Malaysia terkejut. Timnas Indonesia U17 tumbangkan Timnas Korea Selatan U17 1-0 di Piala Asia U17 2025, komentator Malaysia sampai heboh. Simak berita terbaru hanya di channel YouTube Timnas Garuda Nusantara. Tahun lepas, pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam, pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang bermainnya adalah anak tempatan Indonesia dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar undi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Ini luar biasa, ini history. Kau lihat ini ke 98-27 detik Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan. Indonesia lawan Korea 1-0. Coba jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Ini menitnya jangan sampai kayak it's 100 man. 90 plus 7 is 97, not 100 man. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, tanah airku. Yes! Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Okay? Thank you. Yes, Timnas Indonesia menang. Ya, laga pembuka Indonesia melawan Korea Selatan. Timnas menang. Gol dicetak lewat rebound penalti Evandra. Ya, pertandingan sebenarnya dikuasai oleh Korea Selatan ya. Sejak babak pertama Korea Selatan itu menekan Indonesia nyaris tanpa peluang. Di babak pertama Mirza itu sebenarnya dapat peluang ya, one on one dengan kiper Korea Selatan, tetapi Mirza terlambat untuk syuting. Habis itu nyaris tidak ada peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia karena permainan dikuasai oleh Korea Selatan. Tetapi Timnas di bawah asuhan Nova Arianto itu sabar bermain bertahan. Bahkan di menit 80 itu tampak semua pemain Timnas rata-rata seperti kehabisan nafas. Tapi berkat perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya kita berhasil mencetak gol di akhir-akhir menit babak kedua. Dengan hasil ini, Timnas memimpin sementara klasmen grup C. Tapi kita tidak boleh senang dulu, masih ada 2 laga lagi, melawan Afghanistan dan juga Yaman. Kalau kita berhasil lolos dari grup C ini, maka kita akan lolos ke Piala Dunia U17. Terbang tinggi Garudaku, selamat untuk kemenangannya. Salam Di Matteo. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh kejutan besar saat Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0 dalam laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Kemenangan ini tidak hanya membangkitkan euforia di Indonesia, tetapi juga membuat publik Malaysia tercengang. Komentator sepak bola Malaysia bahkan tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya saat menyaksikan pertandingan tersebut. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-91 melalui tendangan penalti. Gol ini menjadi yang kedua bagi Evandra sejak debutnya pada 25 Agustus 2024, dan memastikan 3 poin berharga bagi Garuda Muda di ajang ini. Kemenangan ini juga menandai kemenangan ketiga Indonesia atas Korea Selatan di Piala Asia U17, setelah sebelumnya hanya meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan.
Reaksi terkejut datang dari komentator sepak bola Malaysia yang menyaksikan pertandingan tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa timnas U17 Indonesia mampu menumbangkan Korea Selatan, tim yang memiliki reputasi kuat di Asia. Salah satu komentator Malaysia mengungkapkan, ini benar-benar kejutan. Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Permainan mereka luar biasa dan menunjukkan kualitas yang tidak boleh diremehkan. Komentator lainnya menambahkan, Korea Selatan biasanya mendominasi di level ini, tetapi Indonesia tampil dengan strategi yang efektif dan berhasil memanfaatkan peluang dengan baik. Hasil ini mengejutkan banyak pihak. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia U17 lebih banyak bertahan mengingat superioritas teknis dan fisik yang dimiliki Korea Selatan. Namun, pelatih Nova Arianto menerapkan formasi 5-4-1 saat kehilangan bola, membuat lini pertahanan Indonesia sulit ditembus. Kiper Dava Al-Ghasemi juga tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan peluang emas Korea Selatan yang membentur tiang gawang. Kemenangan ini membuat Indonesia U17 berada di puncak grup C dengan 3 poin, sementara Korea Selatan terdampar di dasar grup tanpa poin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengapresiasi perjuangan timnas U17 dan menekankan pentingnya fokus pada pertandingan selanjutnya. Kemenangan ini membuka peluang besar untuk lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17. Namun, kita harus tetap fokus dan tidak lengah, ujarnya. Publik Malaysia memberikan berbagai tanggapan atas hasil pertandingan ini. Banyak yang mengungkapkan kekaguman terhadap permainan Indonesia U17 dan berharap timnas Malaysia dapat belajar dari strategi yang diterapkan oleh Garuda Muda. Seorang penggemar sepak bola Malaysia berkomentar, Indonesia U17 menunjukkan permainan yang solid dan taktis. Kita harus mengakui kualitas mereka dan berusaha meningkatkan permainan kita sendiri. Kemenangan Indonesia U17 atas Korea Selatan di Piala Asia U17 2025 menjadi bukti bahwa sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, semakin berkembang. Hasil ini tidak hanya membanggakan Indonesia tetapi juga mengejutkan banyak pihak, termasuk tetangga terdekat seperti Malaysia. Dengan strategi yang tepat dan semangat juang tinggi, Indonesia U17 telah menunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan di panggung internasional.